Welcome back to Gado Gado Channel bersama saya Pencayadi dan masih kesempatan yang sama di weekend ini saya mau ngebahas sepatu lagi, oke? Nah, kita juga cukup bersenang hari ini karena di tempat studio kecil saya ini dilengkapi sekarang dengan lighting. Jadi kalau teman perhatikan baru beli lampu nih. Jadi awalnya ada lampu yang sangat TL yang sangat kuat di atas. Sekarang di kiri kanan ada lampu sorot biar lebih terang gitu ya. Harusnya dan ini pencahayaan jadi nggak terlalu seram dan lebih terang gitu ya. Mungkin ke depan nanti belakangnya ini mau dihias gitu ya. Doakan aja makin banyak subscriber, makin banyak view, saya semakin semangat untuk membuat studio yang lebih nyaman, oke? Nah, kali ini kita mau ngebahas, karena kita udah sering bahas Adidas, nanti kita mau bahas sepatu-sepatu yang jenis yang lain. Jadi saya itu memang nggak terfokus pada cuma satu jenis atau merek sepatu aja, karena memang banyak sepatu yang lain yang juga punya kualitas yang bagus, dan nggak cuma Nike atau Adidas doang yang sebenarnya sepatu itu menjadi tren gitu ya. Saya yakin sepatu-sepatu yang lain juga banyak yang bagus, banyak yang teman-teman pakai juga atau teman-teman nggak sadari sudah pakai. Cuma memang karena mungkin marketnya kurang gencar atau mungkin lagi nggak ngehits aja gitu ya, sehingga teman-teman nggak nyadar gitu ya. Kita mau bahas staple shoes sekarang. Jadi staple shoes itu adalah sepatu yang biasanya penggemar sepatu atau orang yang suka sepatu biasanya punya sepatu ini. Kita mau bahas sepatu yang paling basic, staple shoes yang paling basic, tapi bukan dari Nike atau Adidas. Kita mau bahas ini adalah ini dia. Ini adalah sepatu Vans ya, Vans. Nah, jadi Vans yang klasik ya sebenarnya di sini ya. Kita mau bahas sedikit dari kotaknya. Nah, jadi dari kotak yang Vans ini kita kesampingkan dulu sepatunya ya. Ini sebenarnya terlihat banget seperti apa gunanya sepatu Vans yang kita bilangnya klasik gitu ya di sini ya. Kenapa ini staple shoes? Karena pada dasarnya saya yakin banyak sekali orang-orang mahasiswa, biasanya sih mahasiswa rata-rata karena sekolah biasanya harus pakai sepatu tertentu gitu ya. Itu pakai sepatu ini sepatunya nyaman gitu ya. Dan sepatu Vans ini punya karakteristik yang semakin dia beat up, semakin dia hancur, semakin dia lama dipakai justru makin enak, dan warnanya katanya jadi semakin bagus. Kalau saya sih tetap selalu buat dia tetap clean, tetap bersih. Tapi ada orang yang sengaja dibikin jadi makin kotor, makin rusak, justru katanya makin otentik, malah makin bagus gitu ya. Nah, itu yang uniknya. Banyak kan sebenarnya sepatu semakin hancur dan semakin jelek lah ya biasanya ya. Tapi yang ini seperti itu, dan ini simpel banget. Oke, kita bahas dulu dari kotaknya. Kalau kita lihat kotak ini sangat kecil ya, sangat simpel. Ini kotaknya juga cukup udah beat up, saya udah cukup punya lama juga sepatu ini, cuma jarang dipakai gitu ya. Ini di bagian atas sebenarnya Vans of the Wall, dan ada gambar di skateboard. Jadi memang sepatu Vans ini banyak ditujukan memang untuk bermain skateboard gitu ya. Karena sepatu ini pada dasarnya bawahnya ini dia gripnya ini rata, datar, ini bagus untuk ngegrip di papan skateboard yang rata juga gitu ya. Dia tidak ada patternnya, naik turunnya atau gelombangnya seperti sepatu-sepatu yang lain gitu ya. Dia benar-benar rata aja seperti itu. Makanya di sini simbolnya Vans of the Wall untuk ada skateboard di sini. Nah, kalau kita lihat dari sisi depannya dan sisi belakangnya di sini, ini tulisannya Vans aja gitu ya, seperti ini tulisan Vans. Di sisi sininya, ini juga menarik, Vans of the Wall, the original since 1966. Jadi sepatu ini dari 1966 ada, wah luar biasa sekali ya, dari zaman dahulu kala gitu ya. Dan memang bentuknya sampai sekarang masih otentik dijaga gitu ya. Ada beberapa variasi yang sekarang collab dan sebagainya, tapi tetap model-model yang klasik ini, orang original ini yang menurut saya paling oke sekali gitu ya. Dan di bagian sisi kanan di sini ada keterangan di sini otentik, terbuat dari tekstil ya, warna navy, ini warna navy gitu ya. Kemudian ada ukurannya di sini, ukurannya 42 untuk cowok gitu ya. Dibuat dari Cina ya, oke. Dan untuk bagian bawahnya di sini, ini juga menarik, bawahnya di sini itu dikasih tahu ukurannya, gender ukurannya seperti apa di sini nih. Untuk cowok, cewek, anak kecil dan sebagainya, di sini ada ukurannya. Kalau saya di sini sih paling banyak itu yang untuk unisex ya, terus cowok dewasa dan wanita dewasa. Yang untuk anak-anak lebih dikit gitu ya. Dan di sini menarik lagi, kotaknya ini seperti biasa, seperti Adidas, dia juga dibuat dari 100% recycled paper, jadi bisa di-recycle lagi dari seperti ini. Yang menarik memang meskipun dia dibuat di pabrikasinya di Cina, tapi desainnya di California. Jadi di sini desain in California, Vans.com, oke? Jadi dari luar seperti ini, oke? Meskipun di pabriknya di Cina. Oke, begitu mungkin kotaknya. Jangan deh, kita bawa lagi ya. Kotaknya lucunya kecil. Ya. Nah, ini sepatunya. Oke, mungkin kita bahas sedikit seperti biasa dari eksterior terlebih dahulu ya. Kita ambil sepatu ini.
untuk eksteriornya dia memang memiliki bentuk di sini dia memang terbuat dari kain ya, kanvas kita bilang, kanvasius. Kain seperti ini, dan kain seperti ini memang kembali lagi dia mirip seperti planet, dia adalah dari kain. Kalau hujan ya tembus lah, basah lah gitu ya. Tapi sepatu ini memang gimana ya, meskipun dia memang bukannya planet, tapi karena dia bahannya tipis di sini, jadi menurut saya breathable-nya cukup baik, dan kalau kaki bergerak juga cukup enak gitu ya. Dan talinya di sini memang berguna untuk mengencangkan talinya. Jadi dia talinya memang membelah sepatu ini, jadi dimaksudkan untuk mengencangkan sepatu ini. Talinya bisa dibuat macam-macam sih. Kalau saya suka di model kayak begini ya, yang hits kan model begini. Kemudian kan di sini ada tulisannya Vans, stack di sini Vans kecil, dan ada stitchingnya. Stitchingnya ini warna putih. Menurut saya ini stitchingnya bagus ya. Zaman-zaman dulu nih kayak HP Galaxy Note gitu ya, yang pakai stitching gitu lah. Ini bagus nih sih stitchingnya ya. Rapi stitchingnya di sini. Dan yang dia menarik adalah dia sebenarnya pada dasarnya dia ini seperti layaknya Adidas yang uncaged. Dia juga uncaged gitu ya. Dia tidak ada rangkaian, tapi entah bagaimana caranya di kainnya bisa dibuat cukup firm sehingga bentuknya tidak dempes gitu ya. Memang tidak dempes sih, tapi most of all dia tidak dempes. Dan di bagian belakangnya heelnya ini bahannya lebih kuat. Jadi dikasih lapisan yang lebih keras lagi, saya nggak tahu ini apaan, tapi di bagian heelnya lebih kuat. Memang di sini kelemahannya ya dia tipis ya. Jadi kalau teman-teman kan di bahan tipis, bahkan di heelnya juga nggak ada empuk-empuknya. Ini bagi saya sebenarnya cukup sakit, tapi entah kenapa pakai sepatu ini nggak sakit meskipun belakangnya nggak ada busa-busanya. Kita pindah ke midsole-nya. Di sini midsole-nya ini menggunakan bahan karet ya, rubber ya di sini ya. Ini yang baik warnanya putih. Nah, sayangnya memang kembali lagi warnanya putih. Jadi kalau kotor ya gampang sekali terlihat kotor, tapi ya begini ya putih ya, harus gimana lagi biar bagus gitu ya. Ya di bagian depan sini dia ada bahannya lebih keras, lebih kasar, karena biasanya kita kalau jalan atau gimana itu bagian depan juga biasanya lebih sering kena gitu ya. Jadi makanya dibuat lebih kasar. Di bagian belakang di sini tulisannya Vans of the Wall lagi. Oke, di sininya ada tagnya lagi. Cukup tinggi ya. Jadi kalau misalnya pakai sepatu ini sebenarnya cukup bagus untuk cowok-cowok yang pendek seperti saya gitu ya. Jadi bisa tambah tinggi lah, lumayan berapa senti gitu ya. Kita langsung ke bagian ke bawahnya, ke sole bawahnya. Nah, di sini dia menggunakan bahan rubber lagi, dan di sini seperti waffle gitu ya patternnya. Dan ini cukup bouncy gitu ya. Jadi dia rata dan cukup bouncy. Nah, enaknya sepatu ini adalah memang sepatu ini jadinya benar-benar membentuk kaki kita. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, ini sepatunya dipakai jalan enak, dan dia masih bisa berkompromi gitu. Jadi karetnya nggak benar-benar yang keras banget. Banyak sepatu sebenarnya modelnya kayak begini, merek-merek lain gitu ya. Ada Converse, ada apalagi ya, Adidas juga ada, Nike juga ada, terus Diadora, macam-macam lah. Pokoknya hampir semua sepatu pasti ada modelnya simple kayak begini. Itu nggak semuanya bawah itu enak. Nih kalau tempat kan nih, nggak semua bawah enak. Jadi kalau misalnya kita bergerak itu kakinya benar-benar ada yang dipaksa untuk selalu tetap lurus. Nah itu biasanya membuat pegel ya. Yang ini cukup bisa berkompromi dengan gerakan kaki teman-teman. Jadi baik ini ya. Dan bagian dalamnya, kita bahas bagian dalamnya. Di sini biasanya dari bahannya masih kain, dan sole-nya di sini, insole dalamnya. Nah ini yang beda. Di sini insole sana Vans, dan ini insole-nya ini empuk. Jadi kalau teman bandingkan dengan merek-merek sepatu yang lain, belum tentu insole-nya ini empuk. Dan ini insole yang empuk ini malah sangat-sangat membantu. Karena insole yang empuk ini, meskipun saya nggak tahu, ini kayaknya nggak pakai memory foam sih, tapi ini benar-benar membuat kaki teman-teman jadi nyaman ya. Insole yang benar-benar empuk kayak gini. Dan di bagian tangnya, lidahnya ini ada tulisan ukurannya lagi gitu ya. Nah, kenapa sepatu bisa jadi staple? Karena sepatunya simple, gampang untuk dikombinasikan dengan berbagai macam baju dan celana. Mau pakai celana pendek, celana panjang, pakai celana jogger, apapun lah pasti nyambung lah pakai sepatu ini. Mau pakai kondisi baju pun, celana apapun, pakai aksesoris pun nyambung. Karena ini biasanya juga warnanya warna basic, biru, merah, hitam, putih, dan sebagainya. Kumpulnya aja warna-warna, itu pasti bisa ganti-ganti baju gitu, kayak ganti casing HP lah ya. Nah jadi ini gampang dikombinasikan dengan berbagai macam baju dan fashion teman-teman. Simple juga dan bentuknya selalu tetap bagus. Dia juga cukup ceper ya. Jadi kaki yang tebal dan lebar seperti kayak saya ini jadinya lebih bagus pakai sepatu kayak ginian. Nah, untuk impresinya memang enak pakai sepatu ini. Saya pernah coba yang merek yang lain, saya tapi nggak sebut ya, tapi itu nggak nyaman. Pakai yang ini meskipun dengan model yang mirip-mirip juga, tapi ini nyaman, kasih nyaman dan bagus modelnya seperti ini. Ya kira-kira ini sepatu yang cukup enak dan cukup tahan lama juga, durable. Teman bisa pakai ini kalau teman pakai dengan cukup sayang dan cukup dipakai untuk hari-hari. Ini sebenarnya cukup lama bisa dipakai. Harganya tuh sepatu Vans memang cukup mahal. Biasanya Vans itu di harga 1 jutaan ya, rata-rata range-nya. Tapi untuk yang sepatu ini
Kalau nggak salah sekarang Raisa di harga sekitar mungkin 600-an sampai 800-an lah kira-kira. Tapi biasanya pas rata-rata di harga seperti itu ya. Pasti 500.000 ke atas, dan rata-rata Raisa banyak kan bisa 1 jutaan lah seperti itu. Kecuali yang model benar-benar klasik kayak gini. Ya cukup affordable di bawah 1 juta, dan menurut saya cukup value for money juga karena bisa dipakai lama, dan kalau ada kata Bita pun juga katanya masih bagus. Saya sih nggak pernah pakai dihancurin sampai Bita terus baru mengira itu bagus ya, tapi saya tetap selalu jaga bersih sepatu ini gitu ya. Oke, demikian review detail untuk Vans Off The Wall ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya membuat saya dan tim semakin bersemangat. Terima kasih telah menonton. Saya Evan Cahyadi, dan as always, stay inspiring people. Terima kasih.